Jadi sekitar di 2016-2017 ya saya dulu pernah punya, kemudian mati, kemudian ya coba beli lagi beberapa gitu, dan alhamdulillah saya ada sedikit lahan di sini. Kemudian oke lah kita coba ini, karena di Pekanbaru ini belum ada belum ada yang punya skala kebun ya, kebun di Pekanbaru gitu. Makanya saya waktu itu memberanikan diri untuk mengambil nama Kebun Pekanbaru karena memang lokasinya di Pekanbaru gitu. Waktu itu Bismillah lah, akhirnya ya mudah-mudahan dengan saya membudidayakan gitu, mudah-mudahan bisa menjadi jalan atau wasilah untuk orang-orang yang ingin sembuh dari sakit atau dari ikhtiar-ikhtiar yang lain ya. Dari situlah kita coba untuk memfokus ya, kita fokus, kemudian juga pelan-pelan gitu ya, alon-alon watan kelakon kata orang Jawa itu ya, pelan-pelan aja, dari sekian puluh kemudian berapa ini, pelan-pelan berkembang sampai sekarang alhamdulillah kita udah bisa supply ke supermarket yang ada di Pekanbaru maupun yang ada di wilayah Sumatera Utara. Ketertarikan kita untuk budidayatin itu yang pertama berkaitan dengan manfaat ya. Kebetulan saya Muslim, ada surat itu surat Hatin ya, watini wa zaitun, demi tin dan demi zaitun. Tentu dari situ walaupun saya secara kafaah syar'i tidak ada pengetahuan yang mendalam tentang pengetahuan agama karena saya bukan background pendidikan agama gitu, cuman dari situ tentu ada sesuatu tuh di belakangnya kenapa dia sampai diabadikan di Al-Quran. Tentu ada manfaatnya. Budidaya buah tin itu bisa dengan beberapa metode. Yang pertama itu bisa dengan cangkok, kemudian juga bisa dengan stek atau dengan sambung pucuk ya, sambung pucuk. Jadi varian bawahnya itu dengan jenis yang mudah kita temukan, kemudian nanti varian atas yang untuk sambungnya itu biasanya dengan varian-varian yang masih masih jarang atau harganya masih mahal. Itu biasanya kita ngakalinya seperti itu. Atau sebenarnya bisa juga dengan biji, cuman kalau untuk biji masih agak sulit. Nah, untuk media tanam untuk budidayatin itu sendiri itu adalah kunci untuk kita bisa sukses membudidayakan tin. Itu di medianya sebenarnya. Ini di media ini bisa teman-teman lihat, ini kan di atas ini banyakkan skam ya. Kenapa dibanyakin skam itu? Supaya dia poros. Poros itu porositas dari media itu bagus ya. Jadi ketika ada air disiram, itu air akan membasahi, tapi tidak tergenang di situ gitu. Jadi air itu bisa menyirami kemudian membuat lembab, cuman tidak membuat dia itu terkumpul di situ. Jadi sekedar lewat aja. Makanya kita harus banyakin si skam ini, karena media ini kalau dia terlalu padat, jadi kalau kita hanya dia berupa tanah hitam gitu, tanah hitam aja itu biasanya lama-lama si tanah itu dia karena satu komposisi aja ya, itu biasanya si media itu lama-lama kan jadi keras. Ketika medianya keras itu nanti pertumbuhan si akar dia akan terganggu. Akhirnya lama-lama tanah itu keras, bantat, akhirnya akar tuh nggak bisa berkembang. Tapi kalau kita pakai sekam, nanti si sekam campur dengan tanah hitam, kemudian campur juga dengan kotoran hewan ya yang sudah difermentasi, itu karena ada karena ada skamnya, maka nanti media itu dia lebih poros. Jadi si akar itu dia lebih mudah untuk berkembang kemana-mana, lebih gembur. Jadi mudah dia untuk akar-akar baru itu untuk bisa berkembang, menembus media tersebut. Tapi kalau dia medianya hanya tanah saja, lama-lama padat, susah nanti akar itu berkembang. Ya, dari kuncinya itu dari media tanam. Media tanam itu dijaga komposisinya dia agar gembur. Saran saya dibanyakin sekam.
teknik khusus sebenarnya tidak ada ya. Intinya ini sih memantau tin ini sering mungkin gitu. Kalau kita sering pantau kita akan tahu, oh ini sebenarnya tanaman ini dia kurang air atau ini kelebihan air gitu. Apakah akarnya itu berkembang atau enggak, itu bisa dilihat dengan ciri-ciri itu. Kalau misal daunnya hijau, kemudian juga jarak antar daun ini agak panjang-panjang, itu insya Allah sehat. Cuman kalau dia pendek-pendek ada yang harus kita lakukan gitu supaya dia medianya itu jadi subur lagi. Mungkin ditambahin lagi kotoran hewannya gitu. Dan ketika dia diganti dengan serbuk gergaji atau dengan yang lain, itu kebetulan tidak sebagus ketika dengan skam gitu. Jadi ketika dengan serbuk gergaji itu malah timbul banyak jamur, malah akan jadi sumber yang akan menyebabkan si tanaman ini kurang bagus pertumbuhannya. Untuk hama atau penyakit ya, kayak sekarang kan musim hujan. Musim hujan itu biasanya akan banyak tumbuh jamur atau pH dari media itu akan cenderung turun. Nah, itu kita perlu tanggulangi dengan menambahkan dolomit. Dolomit itu fungsinya untuk penetral pH gitu. Kebetulan kan tin ini bisa dikatakan bukan tanaman asli Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada yang mirip-mirip tin itu juga, tapi memang jenisnya berbeda. Jadi tin itu sendiri kan dari keluarga ficus ya. Ficus, kemudian kalau ini Iraki, ini Ficus palmata, kemudian kalau tin yang lain itu ada Ficus carica. Nah, untuk keistimewaan tin itu sendiri dari dari kandungan yang ada di buah tin itu berbeda dengan buah yang lainnya. Kemudian juga ada beberapa khasiat yang sudah dirasakan oleh teman-teman yang rutin mengkonsumsi ya. Kalau untuk budidaya di Riau, alhamdulillah cukup lumayan ya, karena masih sangat jarang, terutama untuk budidaya buah tin ini, dan juga orang masih banyak penasaran gitu. Makanya banyak orang yang beli itu, di samping karena beliau sudah merasakan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan mereka, ada juga yang penasaran. Untuk range harga tergantung dari jenis, kemudian kondisi bibit tersebut, dan juga usianya. Mulai dari 50.000 itu kita udah bisa. Kemudian kalau kondisinya sudah berbuah atau mungkin dia udah sekian tahun, tentu harganya berbeda ya, ngikut dengan kondisi fisik dari tanaman tersebut. Untuk strategi pemasaran kita masih di sosial media ya, sosial media online ataupun lewat biasanya ini dari teman ke teman. Jadi orang yang sudah beli udah ngerasain khasiatnya, udah ngerasain manfaatnya, mereka infokan ke keluarganya, infokan ke temannya, infokan ke tetangganya gitu. Ya, untuk harapannya ke depan mudah-mudahan masyarakat bisa makin mengenal ya, dan juga merasakan manfaatnya, karena itu yang menurut saya yang penting gitu. Kalau orang sudah merasakan manfaatnya, maka mereka dengan sendirinya itu akan tergerak.